Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertolabul ilmi. Semoga kehadiran kita semua di sini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari selalu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam penilaian hasil belajar, namun dari segi jenis, sistem, dan kualitasnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis, kemudian yang kedua sistem, dan yang terakhir nanti adalah kualitas. Yang pertama yaitu jenis penilaian, ya. Sebagaimana yang telah kemarin saya sampaikan bahwa fungsi penilaian itu tidak hanya pengukur keberhasilan saja, tapi memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah fungsi penempatan. Maka harus ada juga penilaian penempatan. Ini digunakan untuk menempatkan siswa di mana kelompok dia harus berada. Karena siswa yang masuk dalam lembaga pendidikan, siswa baru yang masuk itu pasti memiliki kemampuan yang beragam, memiliki pengalaman dasar yang beragam. Namun apabila mereka kemudian disatukan dalam satu kelas dengan tujuan yang sama, materi yang sama, maka akan memiliki kesulitan-kesulitan. Maka harus ada penempatan di mana seorang itu harus masuk dalam kelompok atau kelas tertentu dengan materi tertentu, dengan tingkatan tertentu, maka harus ada penempatan. Nah, berarti harus ada penilaian penempatan atau yang disebut dengan placement test, yaitu sebuah tes yang digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan kelompoknya sehingga memiliki kesamaan kemampuan, dengan harapan bisa mempermudah jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, kemarin ada juga fungsi diagnostik, maka harus ada penilaian diagnostik pula. Penilaian diagnostik ini adalah digunakan untuk mendiagnosa kelemahan-kelemahan siswa. Jadi selama proses pembelajaran, ya, setiap guru itu memiliki harapan supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, semua siswanya itu memahami sebagaimana dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu harapan semua guru. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses pembelajaran itu, ya, tidak semua mahasiswa itu memiliki motivasi yang sama, perhatian yang sama, kemampuan yang sama persis, ya. Maka hasilnya pun pasti akan berbeda-beda. Ada yang paham tuntas, ada yang tidak tuntas. Maka yang tidak tuntas ini, ya, perlu didiagnosa di manakah kelemahan-kelemahannya sehingga dia itu tidak bisa memahami materi-materi tertentu. Maka ada penilaian diagnostik. Biasanya ini digunakan pada saat remedial. Ketika anak itu diuji, kemudian dia tidak lulus, ya, maka didiagnosa di manakah letak kelemahan-kelemahannya, kemudian disempurnakan. Ini pernah yang disebut dengan penilaian diagnostik yang berfungsi untuk mencari kelemahan-kelemahan siswa, bukan untuk dijudgment sebagai anak yang bodoh, tetapi untuk disempurnakan kelemahan-kelemahan itu sehingga, ya, anak-anak atau siswa atau peserta itu betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian selektif. Ya, penilaian selektif ini biasanya digunakan ketika memasuki lembaga pendidikan tertentu. Jadi begini, misalkan ada sekolahan yang menerima peserta didik baru tingkat aliyah. Nah, saat pendaftaran itu tidak sedikit pula madrasah ataupun sekolah yang mengadakan tes seleksi, ya, untuk masuk itu. Tujuannya adalah untuk mencari sebenarnya, untuk mencari peserta didik yang memiliki kemampuan minimal untuk bisa mengikuti
pelajaran atau materi yang akan diajarkan di sekolahan itu atau di kelas itu. Misalkan satu aliyah misalkan, ya di situ sudah mulai belajar tentang mantik balaghah, usul. Maka harus ada tes standar, paling tidak siswa yang masuk atau peserta didik yang masuk harus mampu membaca kitab kuning atau mampu memiliki kemampuan dalam bidang ilmu nahwu shorof. Maka harus ada tes seleksi di situ. Nah, tes seleksi adalah untuk memilih manakah siswa yang layak untuk masuk satu aliyah sehingga bisa mengikuti mata-mata pelajaran yang akan diajarkan, ya, maka dipilih, diadakan tes untuk menguji mana peserta didik yang sudah mampu menguasai ilmu nahwu shorof sehingga dia layak ya mengikuti mengikuti pelajaran di kelas 1 aliyah. Karena apa? Kalau tidak diseleksi seperti itu juga repot. Semua orang itu sekarang terjebak dalam sistem ini instan. Semuanya pengen segera dan selesai tanpa menyadari akan kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga anak itu kalau sekolah ya impiannya cepat lulus, tanpa dia itu berpikir apakah saya ini sudah menguasai pelajaran atau belum. Makanya begitu juga, saya pengen segera aliyah. Nah, kemudian dia daftar. Kalau tidak diseleksi nanti semuanya bisa masuk, dan ketika masuk itu akan kesulitan. Nah, terutama mereka anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dasar seperti nahwu shorof, kemudian harus dipaksa mengikuti pelajaran usul, bisa dipaksa untuk mengikuti pelajaran mantik dan balaghah, itu sangat sulit sekali. Makanya harus ada pemilihan selektif untuk menyeleksi atau untuk memilih mana siswa yang layak mengikuti pelajaran atau kelas tertentu. Yang keempat, atau kemarin saya sampaikan, fungsi penilaian itu adalah pengukur hasil belajar. Maka harus ada penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar itu. Nah, ada dua jenis ya untuk mengukur penilaian hasil belajar. Sebenarnya banyak sekali macam-macam penilaian itu. Ya penilaian itu bisa dilihat dari berbagai jenis sudut pandang. Namun ini saya ringkaskan. Nah, saya ringkas ini yang kedua, pada intinya ya untuk mengukur hasil belajar atau untuk menilai hasil belajar harus ada dua tes, harus ada penilaian. Nah, penilaian yang digunakan dalam mengukur hasil belajar itu ada dua. Ada kalanya penilaian formatif, yang kedua ada kalanya sumatif. Penilaian formatif ini digunakan saat proses pembelajaran, maka disebut juga dengan penilaian ongoing. Penilaian ongoing pada saat pembelajaran itu berlangsung. Ya, ketika anak itu selesai mengikuti program pelajaran tertentu, pembelajaran tertentu, misalkan selesai mengikuti pelajaran IPS, diuji ya, seberapa jauh kompetensinya atau seberapa tinggi kompetensi yang diraih, kemampuan yang diraih dalam bidang sejarah, misalkan pelajaran sejarah. Kalau PAI, misalkan setelah mengikuti program belajar tentang fikih, ya, maka diuji ya, diadakan penilaian formatif seberapa jauh dia memiliki kemampuan tentang fikih, seberapa jauh dia mencapai tujuan penilaian pembelajaran fikih tersebut. Nah, ini namanya penilaian formatif, dilakukan pada saat pembelajaran itu atau di akhir pembelajaran atau program pembelajaran. Nah, dalam satu semester banyak terjadi penilaian formatif, tidak hanya satu ya mata pelajaran itu. Nah, materi ini ya dan materi pertama, materi kedua itu semuanya kalau sudah selesai harus diuji, harus diadakan penilaian, namanya penilaian formatif. Ya, yang selanjutnya ada penilaian sumatif, berbeda. Kalau penilaian formatif ini dilakukan pada saat pembelajaran dan bisa terjadi sering sekali, tidak hanya 1 bulan sekali, bisa jadi 1 bulan 2 kali, ya, atau lebih dari itu. Sedangkan penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan di akhir unit pembelajaran, misalkan semester 1, itu 1 unit, ya, 1 unit pembelajaran dalam waktu 6 bulan. Atau ya triwulan kalau zaman dulu, ya ada catur wulan, ada triwulan. Kalau sekarang itu ada semester dan mid semester. Ini adalah contoh penilaian sumatif. Ya. Jadi penilaian formatif tadi bisa dilakukan setiap minggu, ya, atau dalam proses pembelajaran itu ongoing. Sedangkan penilaian sumatif itu dilakukan ya, di akhir unit program, bukan satu program pembelajaran, tapi 1 unit, 1 rangkaian. Artinya apa? Ya, dalam penilaian sumatif itu, dalam 1 kali penilaian sumatif bisa
bisa dilakukan penilaian formatif berkali-kali. Jadi penilaian sumatif itu bisa disusun berdasarkan penilaian formatif tersebut. Artinya dalam satu semester penilaian sumatif itu terjadi 2 kali. Ada terjadi di mid semester dan mid semester atau ujian tengah semester atau di ujian akhir semester atau kedua-duanya. Jadi bisa 2 kali di mid semester dan akhir semester. Tapi bisa jadi hanya di akhir semester, tidak ada mid. Itu ujian sumatif. Sedangkan formatif dalam satu semester itu banyak sekali, ya. Tergantung gurunya itu dalam 1 bulan melaksanakan beberapa kali tes formatif. Nah, begitu ya. Itu jenis-jenis penilaian. Sedangkan perbedaannya tes formatif dan sumatif ini sebagai sistem penilaian hasil belajar. Perbedaannya adalah satu. Kalau tes formatif itu tidak untuk memberikan angka atau tingkatan peserta didik. Jadi selama penilaian formatif itu bukan untuk memberikan ini anak ini bagus nilainya sekian atau tidak, ya. Tetapi untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik atau kadar penguasaan tentang tugas yang diberikan. Jadi guru itu mendapatkan informasi dengan adanya tes sumatif itu, ya, bahwa murid ini memiliki kelemahan dalam hal apa, seperti yang kemarin saya sampaikan. Dalam pelajaran fikih misalkan, setelah diadakan penilaian formatif, misalkan siswa A itu kalau menjawab soal tentang air kok selalu salah, berarti dia ini ada secara tidak langsung guru itu mendapatkan informasi bahwa murid yang bersangkutan tersebut memiliki kelemahan pengetahuan dalam kaitannya dengan air, baik itu jenis-jenis air dan lain sebagainya yang berkaitan dengan air. Sedangkan siswa B menjawab pertanyaan tentang seputar air benar, tapi ketika dia menjawab tentang hadas kecil misalkan, itu selalu salah. Ya. Yang berkaitan dengan hadas kecil selalu salah. Ini guru akan mendapatkan informasi bahwa anak itu masih memiliki kelemahan dalam pemahaman tentang hadas kecil seperti itu. Ya, jadi tes formatif itu tidak untuk memberikan angka atau tingkatan peserta didik, tetapi untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik atau kadar penguasaan tentang tugas yang diberikan. Sedangkan tes sumatif itu untuk memberikan nilai pada peserta didik. Anak ini ya, sampai mana, ya, artinya prestasinya sampai mana setelah dia mengikuti 1 unit kegiatan dalam 1 semester ini terkait tentang fikihnya. Kemudian dapat pula digunakan untuk menentukan kedudukan peserta didik kalau zaman dulu anak ini naik kelas atau tinggal kelas. Tapi sekarang hampir tidak ada, ya. Jadi sudah ada image bahwa tidak naik kelas itu sudah tidak zamannya. Tapi masih ada di beberapa madrasah itu masih menggunakan sistem itu naik kelas dan tinggal kelas. Jadi ada anak yang memang ya kalau dinyatakan belum menguasai materi tertentu tidak dinyatakan naik kelas, itu masih ada madrasah seperti itu. Masih ada lembaga pendidikan seperti itu. Nah, ini juga tes sumatif sebenarnya salah satu fungsinya itu dapat digunakan untuk menentukan kedudukan peserta didik. Anak ini prestasinya di prestasi berapa? Kalau dulu ranking, ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, bahkan ranking 10. Jadi tingkatan menentukan kedudukan anak ini, kedudukannya pada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Kemudian perbedaannya lagi yang ketiga, dilakukan pada waktu pendidikan sedang berlangsung seperti yang saya sampaikan tadi, ongoing, dan sering dilakukan dalam jarak pendek, 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau bahkan setelah selesai memberikan setelah memberikan materi di akhir materinya itu diberikan ujian penilaian formatif atau tes formatif. Sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir unit atau topik kegiatan pendidikan atau pada akhir semester dengan jarak yang lama. 1 semester 1 kali atau ya mid semester dan akhir semester 2 kali. Kemudian yang keempat perbedaannya dapat dipakai sebagai dasar penyempurnaan peserta didik. Ini yang formatif, ya. Dapat dipakai sebagai dasar penyempurnaan peserta didik pada waktu kegiatan berikutnya atau membantu peserta didik dalam belajar. Intinya, tes formatif itu dijadikan dasar penyempurnaan. Karena dengan adanya tes formatif tersebut kan diketahui
kelemahan-kelemahan siswa tersebut dalam memahami materi yang diajarkan. Sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk menyempurnakan peserta didik. Ya, di mana dia harus ditekankan, di mana dia harus mendapatkan pengulangan materi sehingga betul-betul sempurna pemahamannya. Nah, sehingga ya ini bisa dikatakan membantu peserta didik dalam belajar karena dia tuntas memahami materi. Sedangkan penilaian sumatif itu dapat digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya peserta didik mengikuti kelas atau program selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, misalkan anak diuji dalam semester 2 tidak kalau dalam waktu dulu kelas 1 catur wulan 3 misalkan. Dia diuji di akhir catur wulan itu dia tidak bisa atau memiliki prestasi yang rendah, maka hasil tes ini dapat digunakan untuk menentukan dapat tidaknya peserta didik tersebut mengikuti kelas selanjutnya, atau artinya dia naik kelas atau tidak. Jadi begitu, itu tes sumatif. Kalau sekarang hampir tidak ada ya, jarang sekali sekolah yang masih memakai sistem itu, naik kelas dan tinggal kelas. Kalau dulu masih banyak itu. Jadi anak lulus SD itu ada yang usianya sudah 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, ada 8 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 15 tahun baru lulus SD, karena dia sering tinggal kelas atau sering tidak naik kelas, karena berdasarkan penilaian sumatif itu dia tidak mencapai kriteria yang ditentukan. Jadi dia tinggal kelas. Tapi kalau sekarang jarang sekali. Yang selanjutnya yang terakhir adalah level generasinya terbatas. Karena kenapa dikatakan terbatas? Karena hanya pada topik materi-materi tertentu, ya, materi-materi tertentu. Jadi misalkan hasil tes formatif pertama di minggu pertama, anak yang mendapatkan nilai A itu tidak kemudian bisa digeneralisasikan bahwa dia itu anak pandai, anak yang cerdas, belum tentu. Karena dilihat dulu minggu berikutnya seperti apa hasilnya, minggu ketiga bagi apa, dan penilaian-penilaian seterusnya seperti apa. Maka generalisasinya sangat terbatas. Sedangkan kalau tes sumatif itu ya level generalisasinya lebih luas. Karena apa? Karena tes itu dilakukan di akhir dan untuk menguji seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga bisa digeneralisasi bahwa anak ini ya pandai, anak ini berhasil karena berdasarkan tes sumatif ini anak memiliki peringkat sekian, memiliki nilai sekian dari berbagai mata pelajaran. Maka ya dapat digunakan untuk mengeneralisasi atau level generalisasinya lebih luas. Nah, itu adalah jenis-jenis penilaian. Jadi penilaian itu ada penilaian diagnostik, ada penilaian penempatan atau placement test, ada penilaian selektif, kemudian ada penilaian hasil belajar yang terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Itu jenis-jenis penilaian belajar. Yang selanjutnya adalah sistem penilaian sekarang. Nah, bagaimanakah sistem penilaian itu? Ada dua sistem penilaian yang sudah sangat masyhur sekali, atau mungkin sudah sering kita dengar. Ya, dalam menilai atau melakukan penilaian pembelajaran, ada dua sistem yang dapat dipilih. Yang pertama adalah penilaian acuan pokok, dan yang kedua adalah penilaian acuan norma. Apa bedanya, Pak? Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penilaian acuan norma dulu yang saya sampaikan dari bawah. Penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang diajukan kepada rata-rata kelompoknya. Jadi begini, ya, penilaian acuan norma ini untuk menentukan ya, anak itu berhasil atau tidaknya bukan berdasarkan pada tujuan instruksional. Misalkan tujuan instruksional itu adalah anak mampu menguasai, siswa mampu atau terampil melaksanakan praktek sholat misalkan. Ya, ketika anak tidak terampil, maka misalkan anak tidak hafal doa kunut, anak tidak hafal tasyahud, maka itu dikatakan tidak memiliki pencapaian yang sempurna kalau menggunakan penilaian acuan patokan. Jadi begini, biar tidak salah, saya urutkan aja dari atas ya. Jadi sistem penilaian ada dua, penilaian acuan pokok dan acuan norma. Penilaian acuan pokok ini apa? Ya saya balik aja biar nanti cara berpikirnya mudah. Penilaian acuan patokan ini atau standar mutlak ini adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional. Jadi acuannya adalah tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh siswa. Maka derajat keberhasilan siswa itu
dibandingkan dengan tujuan yang semestinya. Ya. Kemampuan atau hasil belajar siswa itu dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan instruksional itu. Ya. Misalkan dalam tujuan instruksional itu, ya anak itu tujuannya adalah supaya terampil dalam sholat. Nah, anak dikatakan berhasil manakala dia itu mampu menguasai materi di atas 75% atau memiliki nilai 75 ke atas apabila nilainya itu rentan 1 sampai 100 ya. Apabila anak itu sudah mencapai nilai 75 sampai 100 maka dia itu dikatakan berhasil atau mencapai tujuan pembelajaran. Karena tujuan instruksionalnya seperti itu. Tujuan instruksional adalah anak mampu terampil dalam mempraktikkan sholat dengan kriteria nilai ya 75 sampai 100. Ini acuan norm, ini patokannya seperti itu. Maka ketika dilakukan penilaian, ya, kemudian anak itu mendapatkan nilai yang beragam, maka dapat dipilih mana anak yang dikatakan berhasil, mana anak yang dikatakan dapat mencapai tujuan pembelajaran dan yang tidak. Anak yang memiliki nilai 75 sampai dengan 100 itulah yang dikatakan berarti dia itu mampu atau mencapai tujuan pembelajaran atau berhasil. Sedangkan anak-anak yang di bawah 75 sampai ke bawah itu dari 74 sampai ke bawah dikatakan tidak berhasil. Karena apa? Dia tidak mencapai batas minimal atau tidak mencapai kriteria minimal dari tujuan instruksional itu. Itulah sistem penilaian dengan menggunakan penilaian acuan pokok. Jadi siswa itu dikatakan berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, ya bergantung pada standar atau nilai minimal dari tujuan instruksional itu. Nah, sedangkan yang kedua, penilaian acuan norma ini berbeda. Penilaian acuan norma itu adalah penilaian yang didasarkan pada nilai rata-rata kelas. Jadi misalkan anak itu memiliki rentan nilainya 1 sampai 100 ya. Dan tujuan yang ditentukan instruksionalnya itu patokan yang ditentukan anak yang berhasil adalah 75 sampai 100. Kemudian ada anak yang memiliki nilai 50. Ini belum tidak langsung bisa dikatakan bahwa anak ini itu tidak berhasil kalau kita menggunakan acuan norma. Karena apa? Dilihat dulu rata-rata kelasnya. Jadi guru itu harus menyusun rata-rata kelas dulu. Berapa nilai rata-rata? Misalkan nilai rata-rata ternyata 60, maka anak yang memiliki nilai di atas 60 itulah yang dikatakan berhasil. Dan anak yang memiliki nilai di bawah 60 itulah yang dikatakan belum berhasil. Jadi berhasil dan tidaknya anak dalam mencapai tujuan pembelajaran itu bukan didasarkan pada patokan, tetapi pada nilai rata-rata kelas. Nah, sehingga kalau kita menggunakan sistem penilaian acuan norma ini, maka ada tiga kriteria yang akan diperoleh. Ada anak yang nilainya di atas rata-rata, ada anak yang nilainya sekitar rata-rata, dan ada anak yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi ada tiga kriteria kalau kita menggunakan penilaian acuan norma. Karena kita acuannya adalah nilai rata-rata kelas. Sehingga ya, kategori anak itu ada tiga. Yang pertama, ya anak di atas rata-rata, anak sekitar rata-rata, dan anak di bawah rata-rata. Misalkan dalam pembelajaran fikih atau mata pelajaran yang lain, nilai rata-ratanya misalkan 60, maka anak yang memiliki nilai 70 ke atas, 70, 80 atau 80 ke atas itu dikatakan di atas rata-rata. Kemudian anak yang memiliki nilai ya 65, 70 ke bawah sampai 50 katakan itu di sekitar rata-rata. Kemudian anak yang memiliki nilai di bawah 50, ya itulah anak yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi anak yang nilainya 80 atau 70 ke atas itu dikatakan di atas rata-rata. Anak yang memiliki nilai 50 sampai 70 itu sekitar rata-rata, dan anak yang memiliki nilai di bawah 50 dikatakan di bawah rata-rata. Jadi ada tiga kriteria kalau kita menggunakan penilaian acuan norma. Ya, anak di atas rata-rata, anak yang memiliki kemampuan di sekitar rata-rata, dan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Sedangkan tadi kalau penilaian acuan pokok, ada anak yang berhasil dan tidak berhasil. Anak yang berhasil adalah anak yang mencapai batas minimal
tujuan instruksional itu misalkan yang ditentukan nilai minimal mencapai tujuan instruksional ada 75, maka anak yang memiliki nilai 75 ke atas dikatakan berhasil, anak yang memiliki nilai di bawah 75 maka dikatakan tidak berhasil. Nah, itu bedanya di situ. Lalu apa kelebihan dan kelemahannya? Kalau kita menggunakan penilaian acuan pokok itu lebih mudah. Lebih mudah karena apa? Guru itu tidak harus mencari rata-rata dulu, tinggal langsung membandingkan saja antara nilai mahasiswa masing-masing mahasiswa dengan acuan pokoknya. Anak si A 80 berhasil, anak si B 75 berhasil, C 60 berarti tidak berhasil. Langsung begitu saja tanpa menjumlahkan rata-rata dulu. Tinggal membandingkan dengan acuan pokoknya, nilai minimal. Nah, tetapi ya, kelemahannya adalah penilaian acuan pokok, sistem dengan acuan pokok ini ya terkadang ya, ini akan menunjukkan grafik yang membahayakan. Misalkan banyak anak yang nilainya di bawah 75, ini informasi yang akan peroleh berarti banyak anak yang tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran, atau banyak anak yang dikatakan gagal karena tujuan instruksional atau nilainya terlalu tinggi, batas nilainya terlalu tinggi. Ya, itu resikonya di situ. Tapi dalam teknis penilaiannya guru lebih mudah. Sedangkan penilaian acuan norma, ya itu dalam proses teknis penilaiannya agak rumit karena guru harus merata-rata dulu, kemudian dia harus membagi prosentase atau jarak antara anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sekitar rata-rata, dan di bawah rata-rata ini harus ditentukan dulu median, means, dan yang lainnya itu ya, batas jarak antara ketiga kriteria ini, kemudian membandingkan masing-masing nilai siswa dengan tiga kriteria ini, maka butuh waktu yang agak lama. Ya. Tapi nilai positifnya apa? Penilaian acuan norma, ya ini akan membantu memberikan informasi yang lebih positif. Artinya apa? Akan tetap ada di mana dalam satu kelas itu anak yang berhasil dan anak yang tidak berhasil. Itu pasti ada kalau menggunakan acuan norma. Jadi kalau penilaian acuan pokok, ya bisa jadi satu kelas itu gagal semua. Misalkan nilai yang ditentukan batas minimal atau acuan pokoknya 75. Ya, anak itu tidak ada yang mendapatkan nilai 75 katakanlah, 70 ke bawah semua. Maka ya menggunakan sistem acuan pokok seperti ini, ya bila ada kasus seperti ini, batas minimal 75 sedangkan anak ternyata tidak ada yang mendapatkan nilai 75, 70 ke bawah, maka ya akan terkesan negatif dan memang anak itu dikatakan belum mencapai tujuan pembelajaran, dikatakan gagal semua. Tetapi kalau kita menggunakan penilaian acuan norma, ya penilaian acuan norma, maka walaupun ya, anak itu nilainya 70 ke bawah, itu pasti tetap akan ada yang dikatakan di atas rata-rata atau berhasil dan dikatakan belum berhasil karena di bawah rata-rata. Ya pasti ada karena kita akan mencari rata-ratanya dulu. Dan artinya ketika anak itu nilainya 70 ke bawah, ya ada 65, ada pasti itu rata-ratanya di bawah 70, 60 atau 62. Nah, kalau rata-rata 62 pasti ada anak yang memiliki nilai 63, 64. Maka pasti bisa dipastikan kalau menggunakan penilaian acuan norma, maka akan tetap ada anak yang dikatakan berhasil walaupun semua siswa itu di kelas mendapatkan nilai yang rendah. Tetapi ini ada tapinya. Menggunakan sistem penilaian acuan norma ini ya akan sangat lambat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu lembaga. Karena apa? Kalau anak itu dikatakan berhasil menggunakan rata-rata kelas, ya maka kualitasnya akan tidak naik-naik. Ya akan seperti itu dulu, bahkan akan cepat menurun, bisa jadi akan menurun, bukan cepat ya, bisa jadi akan menurun. Misalkan rata-rata kelas dari semester ini kok 60. Nah, anak ada yang berhasil, ada yang tidak. Kemudian di semester 2, semester berikutnya nilai rata-ratanya menurun. Nah, secara tidak langsung kualitas pendidikan itu akan terus menurun jika kita menggunakan penilaian acuan norma. Nah, beda kalau kita menggunakan penilaian acuan pokok, ini positifnya. Ya, kalau tadi bisa kemungkinan terburuk anak itu bisa dikatakan gagal semua dalam satu kelas jika tidak ada yang mendapatkan nilai di atas rata-rata.
bisa kelemahan dari penilaian acuan pokok ini bisa jadi anak itu dalam satu kelas dikatakan gagal atau belum berhasil semuanya kalau tidak ada yang mencapai batas minimal nilai sesuai dengan tujuan instruksional itu. Tetapi ini akan mempermudah kita dalam atau membantu kita dalam menaikkan kualitas pembelajaran kita. 75 bila belum berhasil, maka guru akan berupaya terus bagaimana supaya anak itu bisa mencapai tujuan instruksional itu. Perlu ditingkatkan mana kelemahannya sehingga di semester depan anak itu atau di remedi berikutnya anak itu bisa mencapai batas minimal nilai 75. Nah, bisa jadi nanti di semester depan akan dinaikkan berapakah nilai minimal dari tujuan internasional, berapa nilai patokannya, 80 ke atas, akan terus naik. Jadi kriteria itu ditentukan oleh pendidiknya langsung. Jadi pendidik akan bisa berusaha untuk mudah untuk menaikkan kualitas pendidikan itu karena kualitas itu ditentukan dari standar minimal pencapaian. Semester itu 75, semester depan dinaikkan mungkin 78 atau langsung 80. Tapi kalau penilaian acuan norma ya akan memperlambat peningkatan kualitas pembelajaran atau bahkan justru akan mudah menurunkan kualitas pembelajaran karena bergantung pada nilai rata-rata kelas. Nah, begitu itulah sistem penilaian. Baik yang mana, Pak? Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang saya sampaikan. Jadi dimit atau dipilih salah satu dalam konteks tertentu, ya, konteks tertentu. Maka jika harus pilih mana, kalau kita idealis ya harus pilih penilaian acuan pokok, ya. Walaupun ada kesulitan dalam menilai, tapi itu adalah salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pendidikan kita. Itu sistem penilaian. Yang selanjutnya, sekarang adalah instrumen penilaian. Nanti macam-macam instrumen nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan membahas secara umum ciri-ciri instrumen atau kualitas penilaian yang baik. Ya. Jadi penilaian yang baik itu ya tergantung ya, penilaian yang baik itu seperti apa. Ya, yang pertama harus memiliki validitas atau valid. Penilaian yang baik itu adalah penilaian yang valid. Valid itu apa artinya? Ya, menguji sesuai apa yang akan sesuai dengan materi yang diajarkan. Ya, misalkan ya menguji materi fikih, ya materi yang diujikan harus hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Kalau kita menguji misalkan toharoh, tetapi yang diujikan itu berseputar tentang sholat, ini tidak valid. Jadi instrumen atau penilaian yang baik itu adalah penilaian yang menilai sesuatu yang seharusnya dinilai, itulah valid. Jadi valid itu menilai sesuatu yang seharusnya dinilai. Itu validitas ya. Validitas. Maka penilaian dikatakan baik manakala penilaian itu menilai apa yang seharusnya dinilai. Ya, validitas banyak sekali nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya juga ya, serta menghitung validitas dan reliabilitas. Ini menggunakan rumus dan menggunakan waktu yang cukup lama juga. Yang kedua, ya ini secara singkat. Tes yang baik atau penilaian yang baik itu adalah penilaian yang memiliki reliabilitas. Jadi kalau valid tadi adalah ketepatan atau menguji apa yang harusnya diuji. Kalau reliabilitas itu keajikan. Ya, penilaian yang baik itu memiliki keajikan. Hasil yang ajek. Relatif ajek ya, relatif sama, itu reliabilitas. Ya. Jadi tes yang baik, penilaian yang baik adalah penilaian yang reliable, yang memiliki reliabilitas tinggi, yang memiliki keajekan. Ya. Artinya apa? Hasil yang diperoleh dari penilaian itu relatif sama. Relatif sama begini, misalkan si A dan si B ini, si A dalam ujian pertama memiliki nilai 70, si B memiliki 80. Pada ujian berikutnya, si A memiliki nilai 80, si B memiliki nilai 90. Jadi relatif sama. Relatif sama. Jarak di waktu ujian yang berbeda nilainya relatif sama. Nilai relatif sama itu begini. Di ujian pertama, A ini mendapatkan nilai 70, B mendapatkan nilai 80. Di ujian kedua, A ini mendapatkan nilai 80, yang B mendapatkan nilai 90. Ini relatif sama. Relatif sama, jaraknya sama. Nah, ini penilaian dikatakan memiliki reliabilitas. Penilaian yang baik seperti itu.
ya, memiliki keajekan. Walaupun dalam penilaian pendidikan itu memiliki hasil yang kemarin saya sampaikan sering berubah. Ya berubah tadi, si A nilainya di pertama 70, di B 80. Tapi jarak dengan temannya, persen dengan temannya hampir sama, relatif sama. Nah itu reliabilitas. Yang ketiga adalah objektif. Jadi penilaian pendidikan yang baik itu objektif, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya, seorang guru itu menilai ya harus objektif, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Misalkan ya menilai si A ya karena dipengaruhi ayahnya seperti itu, kemudian nilainya diberikan jelek, itu tidak boleh, itu tidak objektif namanya, itu subjektif. Atau menilai karena dipengaruhi oleh orang lain. Pengaruh itu bukan karena ya provokasi atau suara dari orang lain, tapi pandangan kita terhadap orang lain di luar orang yang kita nilai. Ya, misalnya menilai anak itu melihat orang tuanya, menilai anak melihat siapa temannya, menilai anak itu melihat dari segi keluarganya, itu kurang objektif. Ya, kurang objektif. Walaupun orang tua, teman, keluarga itu memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran, tetapi tidak boleh kita menilai anak itu berdasarkan keluarga. Oh, keluarga ini seperti ini, anaknya dikasih nilai seperti ini saja. Ini namanya tidak objektif. Jadi dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir ya adalah praktis. Jadi penilaian yang baik itu praktis yang dapat dilaksanakan. Terkadang seorang guru itu ya merancang sistem evaluasi yang hebat, yang muluk-muluk, yang pokoknya spektakuler. Nah, tetapi sulit dilaksanakan. Nah, ini namanya tidak baik. Ya, ini penilaian yang kurang baik. Karena apa? Penilaian yang baik itu praktis, bisa dilaksanakan. Misalkan, ini sholat nanti kita akan satu persatu, ya kita amati dari bagaimana dia niat sampai salam satu persatu. Kemudian anak itu biar tidak grogi disuruh sholat di dalam ruangan, kita mengamati dari jauh. Tetapi kita tidak punya media untuk membantu itu, tidak punya kamera, ya, atau waktu kita terbatas, sehingga ujian itu sulit dilaksanakan, ya karena muridnya terlalu banyak. Bagus sebenarnya sistem atau teknik pelaksanaan ujian, tetapi mungkin atau tidak, mungkinkah itu dilaksanakan? Mungkin nggak dilaksanakan. Kalau kita kesulitan entah karena itu media kita atau waktu kita, maka itu tidak dikatakan sebagai ujian yang baik karena tidak praktis, sulit dilakukan. Sulit karena kita kadang tidak memiliki waktu, sulit karena kita memiliki keterbatasan sumber daya manusianya, sulit karena kita itu kadang memiliki kelemahan dalam instrumen. Maka penilaian yang baik adalah penilaian yang dapat dilaksanakan atau dapat direalisasikan, ya, dapat dipraktikkan, dapat dilaksanakan. Maka konsep semuluk-muluk apapun, ya, setinggi apapun, tetapi kalau itu sulit dilakukan, maka kurang baik. Nah, ciri penilaian yang baik, instrumen yang baik adalah satu tadi valid, ya. Valid itu tepat mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Sedangkan reliabilitas atau reliable adalah tetap. Jadi valid itu tepat, nilai ketepatan. Kalau reliabilitas nilai ketetapan, tepat dan tetap. Yang ketiga, objektif, tidak dipengaruhi oleh unsur lain atau orang lain atau pihak eksternal. Kemudian yang keempat adalah praktis, ujian itu bisa dilaksanakan, mudah untuk dilaksanakan, ya tidak membingungkan. Nah, itulah ciri penilaian atau instrumen yang baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Apabila ada komentar atau hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar di SIM Unisula, ya, di SIM perkuliahan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kalian semua, menjadi ilmu yang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.